Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi dari bab 6, yakni dengan tema memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebetulnya, apa sih makna dari persatuan dan kesatuan bangsa itu? Persatuan memiliki maknanya tersendiri nih, yakni suatu gabungan kelompok yang terdiri dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya beragam macam corak ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan kesatuan sendiri memiliki makna keadaan suatu keutuhan yang merupakan hasil dari perkumpulan atau persatuan tadi, yang telah menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, pada dasarnya dapat kita simpulkan ya, bahwa persatuan dan kesatuan itu memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Kemudian ada juga nih, konsep kesatuan bangsa Indonesia. Konsep kesatuan yang kita anut itu meliputi aspek alamiah, misalnya seperti konsep kewilayahan, dan aspek sosial seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Nah, memasuki pembahasan wawasan Nusantara nih, sebenarnya apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara sendiri memiliki pengertian, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita ini memiliki ciri atau karakteristiknya tersendiri nih, yakni pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Karakteristik wilayah Indonesia terletak pada menunggalnya wilayah laut ke darat dengan wilayah udara. Kemudian ketiga, laut dan perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut memisahkan antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, jika kita lihat pada aspek sosialnya nih, konsep kesatuan yang bangsa Indonesia anut meliputi aspek sosial. Lalu, bagaimana sih perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial itu? Untuk aspek sosial yang pertama, yakni perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam menggapai cita-cita bangsa. Lalu, Pancasila sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional. Kemudian, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilanjut, seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum, yaitu hukum nasional. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang meliputi politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang diliputi oleh kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Lalu, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang
di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki daerah dalam mengembangkan ekonominya. Dan kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Kemudian yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang meliputi masyarakat Indonesia adalah satu kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama dan seimbang serta keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. Setelah itu, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu ragam budaya yang ada, menggambarkan kekayaan budaya dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang diliputi oleh ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, dan tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Dilanjut untuk bagian materi B, yakni kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya, apa sih definisi dari kehidupan bernegara ini? Kehidupan bernegara sendiri memiliki arti dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya masyarakat Indonesia saling bekerja sama, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, maupun budaya, serta cara hidup tentang kesadaran setiap warga negara sebagai warga negara yang baik akan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, selain itu ada konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berarti bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian, makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kebijakan pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ada juga berbagai keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia nih. Keunggulan negara kita ini dapat kita sebut sebagai negara kepulauan. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan pulau kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangatlah banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian nih, yakni jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yang dimana Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan penggunaan dalam upaya menyejahterakan bangsa. Lalu, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, misalnya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru menjadi potensi untuk berkembang menjadi bangsa yang besar. Kemudian, dalam pengembangan wilayah, mempunyai konsep wawasan Nusantara. Sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, semangat Sumpah Pemuda bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu negara Indonesia. Lalu, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia memang sangat terkenal akan keramah tamahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramah tamahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, yang membuat bangsa lain takut
untuk datang atau bahkan berkunjung ke Indonesia. Kemudian, letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di Indonesia di posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa lain. Dilanjut, keindahan alam Indonesia tidak diasingkan lagi nih. Misalnya, pantai-pantai di Bali seperti Kuta dan Sumur, Sumatera seperti Danau Toba, Jawa Barat seperti Pantai Pangandaran, Pantai Carita, dan Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia loh, yaitu misalnya Candi Borobudur yang menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia memiliki keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. Setelah itu, wilayahnya sangat luas, yaitu mencapai 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Dan yang terakhir, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Dilanjut pada materi bagian C, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam NKRI adalah hal mutlak untuk dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, yaitu untuk yang pertama, yakni Pancasila. Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal itu disebabkan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa asing, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan yang dapat dipersatukan, salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, semangat kebersamaan. Misalnya seperti perilaku bergotong royong, solidaritas terhadap anggota masyarakat, serta toleransi keagamaan. Selain faktor pendorong, persatuan dan kesatuan, ada juga nih faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yakni yang pertama, kebinekaan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa yang apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi. Lalu yang kedua, yakni Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan masih belum dapat diatasi. Dilanjut yang ketiga, yakni munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Apabila tidak diatasi, tentu akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat, yakni melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik secara kontak langsung maupun secara kontak tidak langsung. Kontak langsung meliputi unsur-unsur pariwisata, dan kontak secara tidak langsung meliputi media cetak, misalnya seperti majalah dan tabloid, atau media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, dan telepon seluler yang canggih. Dan yang terakhir, yakni pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah kesatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dilanjut pada materi bagian terakhir,
yakni perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang politik dapat dilaksanakan dengan cara membangun solidaritas dan hubungan erat dengan masyarakat sekitar. Kemudian, melaksanakan pemilu dengan damai dan jujur, lalu berkampanye dengan jujur dan saling menghargai, dengan menerima hasil final rekapitulasi KPU dengan baik dan suportif. Kemudian, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dapat dilaksanakan dengan cara memakai produk dalam negeri, lalu mencintai produk dalam negeri sehingga perekonomian negara akan semakin meningkat, dan membayar pajak tepat waktu dalam kegiatan perekonomian. Pajak sendiri dipergunakan untuk pembangunan nasional, serta dengan mewujudkan kepentingan nasional. Kemudian, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang sosial budaya dapat dilaksanakan dengan cara menghargai setiap perbedaan kebudayaan Nusantara, lalu dengan menghormati dan menghargai kebudayaan daerah lain. Kemudian, dengan menjaga dan melestarikan budaya daerah, serta mampu menyeleksi budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Dan yang terakhir, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat dilaksanakan dengan cara mengadakan ronda rutin, lalu dengan mengadakan gotong royong dengan tujuan untuk menjaga keamanan kampung. Kemudian, melaporkan kejadian kriminal kepada pihak yang berwajib dan ikut serta mengatasi kerusuhan massal. Alhamdulillah, untuk penyampaian materi bab 6 dalam rangka memenuhi tugas individu video ini berjalan dengan baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila adanya kesalahan kata dan kekurangan pada penyampaian saya di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.